Dia adalah putri dari Jenderal Adolf Roberto yang merupakan panglima perang bagi kaum Nasrani. Dia juga yang akan mewarisi kekayaan ayahnya dan meneruskan jabatannya dalam memberantas umat muslim di bumi Spanyol. Aku adalah penguasa negeri ini. Takkan kubiarkan umat Islam berkeliaran di bumi Spanyol. Begitu pula dengan kalian, para prajuritku. Jangan biarkan setipis senyum pun keluar dari mulut umat Islam. Biarkan mereka menangis dan menderita di hadapan kita. Hahaha. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang bernama Michael Hilter. Dia ingin bertemu dengan Jenderal Adolf Roberto. Sebenarnya, di masa lalu, dia adalah seorang panglima perang yang sangat tangguh dan kejam dan merupakan pejuang besar agama Nasrani. Sebelum akhirnya, dia berpindah keyakinan dan memeluk agama Islam dan mengubah namanya menjadi Abdullah Azza. Tetapi dia berhasil masuk ke istana dengan berpura-pura menjadi utusan dari ayahnya, Jenderal Hilter, yang merupakan sahabat dari Raja Adolf Roberto, yang tanpa ayah Angelique ketahui. Sebenarnya, Jenderal Hilter telah meninggal ketika perang melawan umat Islam di negaranya, yang dipimpin oleh Michael Hilter, anaknya sendiri. Lapor Jenderal, ada seorang pemuda yang mengaku utusan dari Jenderal Hilter. Siapa namanya? Dia bernama Michael Hilter. Hah? Michael Hilter? Oh, dia merupakan putra dari Jenderal Hilter yang mewarisi ketangguhannya sebagai panglima perang. Mau dia masuk ke sana? Siap, Jenderal. Jenderal Adolf Roberto pun menerima kedatangannya dengan senang hati, tanpa mempunyai rasa curiga sedikit pun. Tuan Michael Hilton, Jenderal mempersilahkanmu untuk menemuinya. Terima kasih. Michael Hilton, selamat datang di istanaku. Aku senang dengan kedatanganmu. Seorang panglima perang yang telah berhasil memantai umat Islam di negeri Italia. Hahaha. Kau hebat, Michael. Sama seperti ayahmu. Kau memang telah mewarisi segalanya. Sekarang bagaimana keadaan ayahmu? Dia baik-baik saja. Ayah sedang menyusun rencana besar untuk menjalankan misi-misinya dan memberantas umat Islam. Maka dari itu, dia mengirimku untuk memadukan kekuatan dalam menjalankan misi kita. Bagus, bagus. Tapi rasanya aku perlu memperkenalkan putriku kepadamu. Angelique, putriku, kemarilah. Ada apa, ayah? Michael, dia adalah putriku, Angelique. Dia merupakan pewaris yang akan menggantikan kekuasaanku. Angelique, perkenalkan, dia adalah Michael Hilton, tamu istimewa ayah, panglima perang yang tangguh. Michael, Angelique. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Dari perkenalan itu, ternyata Michael menaruh perasaan dan kekaguman luar biasa pada Angelique. Begitu pula dengan Angelique. Oh Jenderal, bolehkah aku melihat para tahanan di penjaramu? Rasanya aku sudah tidak sabar melihat mereka tersiksa di tengah kemegahan istanamu. Oh, tentu saja. Silakan kau melihat bagaimana umat Islam itu terkurung tidak berdaya dalam tahananku. Haha. Michael pun pergi sendiri menuju ruang tahanan. Dia sengaja tidak melibatkan Ratu Angelique dan pengawal untuk mendampinginya, karena dia mempunyai maksud lain untuk menyelamatkan para tahanan Muslim. Malam pun tiba dan semakin mencekam. Michael menyelinap melewati sudut-sudut istana dengan sembunyi-sembunyi menuju ruang tahanan untuk membebaskan orang Muslim yang dikurung di sana. Ayo cepat pergi, ayo pergi. Tapi baru beberapa tahanan yang dia bebaskan, para prajurit pun datang. Michael berusaha lari dan kembali ke kamarnya, seolah tidak ada sesuatu yang terjadi. Kalian kejar ke sana. Sebagian tahanan sudah berhasil kabur. Siapa sebenarnya yang melakukan semua ini? Mereka adalah tahanan seumur hidup. Pasti Jenderal akan marah dengan semua ini. Kalian, siapa sebenarnya yang melakukan semua ini? Jangan! Siapa yang melakukan semua ini? Jangan! Sebagian tahanan sudah berhasil kabur.
Bukankah ini? Saya pernah melihat benda ini dipegang oleh Michael Hilton. Ini kita suci umat Islam. Jadi setelah ini, mari kita lakukan. Kenapa kamu membangunkanku tengah malam begini? Putri, semakin yang tadi kabur. Apa? Tutup semua gerbang istana. Perketat keamanan. Baik Putri. Lapor Jenderal, sebagian tanah sudah berhasil kabur. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, siapa yang membebaskan tahanan itu? Sepertinya tamu jenderal yang melakukan semua ini. Hah? Maksudmu Michael Hilton? Benar Jenderal. Istana ini terbangun dengan megah dan kuat. Berpuluh-puluh tahun para tahanan berada dalam penjara dan tidak ada satupun yang mampu menerobos istana ini. Tapi semenjak kedatangan tamu itu, kita mengalami semua ini. Jenderal, kami pernah menemukan benda ini. Kami yakin ini miliknya, karena saya pernah melihat benda ini digenggam olehnya. Ini kitab suci umat Islam. Benar Azam. Benar Jenderal. Ternyata dia. Wah, ternyata hadapanku. Hei Jenderal. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Apa ya Azam? Bukankah itu cukup yang tidak mau mengetahuinya? Manusia, apa maksudmu? Justru aku yang seharusnya bertanya seperti itu. Apa maksudmu mengubah kehidupan Ratu Angelik? Lalu, siapakah Pak Iruza Uliatu Islam? Kau memungutnya untuk membantu kekejamanmu dalam membantai umat Islam. Kau bantai ibunya, lalu kau seret ayahnya ke dalam tahananmu. Lalu kau datang dirinya menjadi Kristen fanatik. Manusia licik. Kenapa? Kau takut? Karena umat Islam begitu lemah. Siapa yang akan membebaskan Allah? Allah yang akan menolongku. Tidak pernah sedikit pun aku merasa takut berhadapan dengan manusia jahanam sepertimu. Ingat, Tuhanku Maha Perkasa dan berkehendak. Detik ini pun, jika Allah menghendakimu untuk mati, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya. Maka neraka jahanam akan menunggumu. Bertobatlah Roberto sebelum malaikat Israel menjemputmu. Tanganmu! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Michael! Ayah! Jangan lakukan itu ayah! Ayah, hentikan ayah! Ayah! Diam kau Anglik! Tanyamu! Dia adalah Abdullah, seorang muslim. Dia adalah musuh kita, Anglik. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin ayah. Ini tidak mungkin.
Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan kini. Perih hatiku tinggal kehancuran. Kau akan pergi meninggalkanku. Aku adalah musuhnya. Tak pernah terbayang, Kau bukan musuhku. tak pernah Aku percaya padamu. Tolong, tolong jangan beranjak dari tempat ini. Angel, ini bukan dosa ayahmu. Ini dosa keluargamu. Tidaklah, aku sayang padamu. Angel, Michael, jangan kau katakan kalau kau tetap akan pergi dari sini. Angel, aku akan tetap pergi. Maafkan aku, Angel. Michael, Michael, kamu jangan pergi, Michael. Michael, jangan tinggalkan aku, Michael. Michael, 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 tolong jangan pergi, Michael. Jangan tinggalkan aku. Angelique, sekalipun ini pahit, aku akan terus berusaha membuka tabir kehidupanmu. Hanya pada jalan Allah, maafkan aku, Angelique. Angelique, apa yang kau tangisi? Kau menangisi tanggung kita. Ayah tak pernah mengajarkanmu menjadi manusia cengeng. Angelique, ayah tahu kesedihanmu. Ayah tidak bisa menyalahkan perasaanmu. Tapi kau harus ingat dengan misi besar kita, Angelique, dalam melenyapkan umat Islam di bumi Spanyol. Bantu ayah demi Tuhan Yesus. Ayah sayang padamu, Angelique. Baiklah, ayah. Baiklah. Semangat Angelique pun kembali menggebu untuk menjalankan misinya. Angelique pun bergegas menuju tempat para tahanan. Ratu Angelique yang Kristen fanatik itu tampak sangat marah karena dari sebuah kamar tahanan terdengar seseorang yang melantunkan suara-suara yang amat dibencinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei! Hentikan suara teriakmu! Hentikan suara teriakmu! Hentikan suara teriakmu, hai laki-laki dulu! Laki-laki dulu. Kayak orang tua busuk. Bukankah engkau tahu? Aku tidak suka dengan bahasa hinamu itu. Aku tidak suka apa-apa yang berhubungan dengan agamamu. Tahuilah orang tua dulu. Bumi Spanyol ini kini telah berada dalam kekuasaan Bapa kami, Tuhan Yesus. Kau telah membuat aku benci dan geram dengan suara-suara yang seharusnya tidak terdengar lagi di sini. Sebagai balasannya, berikan kau. Tapi tidak tahu kita kau akan dimaafkan. Masuk agama kami. Sungguh, aku sangat merindukan kematian agar aku segera dapat menjumpai kasihku yang amat kucintai. Oh, bila kini ku berada di puncak kebahagiaan karena akan segera menemuinya.
Patutkah aku belut di hadapan wanita sebusuk? Jika aku tertipu malu, tentu aku akan termasuk manusia yang amat bodoh. Allahu Akbar. Laki-laki dulu. Haram bagi tangan kafir dan berlumba dosa sepertimu untuk menyentuh tanah suci ini. Siapa harap? Aku telah meremukkan badanmu hingga kau terkulai tak berdaya. Sepertinya aku pernah mengenal buku ini. Suara hati Angelic bertanya-tanya. Perlahan ia buka lembaran pertama buku itu. Angelic pun terkejut melihat tulisan-tulisan aneh dalam buku itu. Rasanya ia pernah mengenal tulisan itu seperti itu dahulu. Namun sekarang tak pernah lagi dilihat. Akhirnya Angelic duduk di samping sang ustadz yang tengah melepaskan nafas-nafas terakhirnya. Wajah bengis sang ratu diliputi tanda tanya yang mendalam. Angelic berusaha keras mengingat peristiwa yang dialaminya sewaktu masih kanak-kanak. Perlahan sketsa masa lalu tergambar kembali dalam ingatan Angelic. Teringat ketika suatu